Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan mempersembahkan sebuah video dengan tema peran kewirausahaan dalam kehidupan global. Selamat menyaksikan. Kelompok 5, peran kewirausahaan dalam kehidupan global dan fungsi kewirausahaan dalam keluarga. Dengan nama anggota 1. Sutia, 2. Rizky Ramadan, 3. Baihaqi Fatur Rahman. Dengan dosen pengampu Bapak Ariandra Satria SPDI MPDI. A. Peran kewirausahaan dalam kehidupan global. Pada era globalisasi, kewirausahaan sudah lebih dari sekedar mengorganisasi karena bisa terdiri dari pencipta, pemodal, dan pelaku inovasi. Di zaman ini, yang menjadi tulang punggung kesuksesan dari sebuah bisnis adalah kreativitas orang wirausahawan itu sendiri. Jadi, kewirausahaan adalah seorang manajer resiko yang dengan kemampuan kreativitasnya bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu sumber daya material, kapasitas intelektual, maupun waktunya untuk menghasilkan produk atau usaha yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Wirausahawan merupakan generator penggerak perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Keadaan ini akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli masyarakat dan pendapatan negara. Semakin tinggi pendapatan negara, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan semakin terjamin. Jadi, peran kewirausahaan dalam kehidupan global adalah sebagai pencipta lapangan pekerjaan, pemodal, dan pelaku inovasi dalam berwirausaha. B. Tantangan persaingan global. Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka seperti sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonominya atau economic empowering dan memberdayakan sumber daya manusianya atau resource empowering secara nyata. Sumber-sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Untuk dapat bersaing di pasar global sangat diperlukan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, yaitu barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, diperlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut hanya dapat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Sumber daya kreatif dan inovatif hanya terdapat pada wirausaha. Oleh sebab itu, wirausahalah yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Fungsi kewirausahaan dalam keluarga. Keuntungan utama dari menjalankan bisnis dengan keluarga adalah adanya kepercayaan yang tidak didapatkan dari bisnis yang tidak berorientasi pada keluarga. Karena adanya kepercayaan dan hubungan keluarga inilah, anggota keluarga bisa bekerja lebih giat dan tidak membutuhkan kontrak legal dan permasalahan lain yang berkaitan dengan karyawan. Keuntungan lain adalah, terlepas dari banyaknya argumen, keluarga memiliki kecenderungan untuk tetap bersatu dalam masa-masa sulit. Terlepas dari semua keuntungan memiliki bisnis keluarga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Tidak mencampur adukan bisnis dengan urusan pribadi dan keluarga karena dapat berdampak buruk pada hubungan keluarga. Pastikan Anda membuat batasan-batasan yang jelas tentang di mana dan kapan Anda bisa berbicara tentang bisnis. 2. Pastikan bahwa komunikasi tidak menjadi halangan. Adakanlah pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan perbedaan pendapat. 3. Perlakukan bisnis keluarga sebagai mestinya. Masalah yang sering terjadi dalam bisnis keluarga adalah terlalu berfokus pada keluarga daripada bisnis. 4. Pastikan bahwa setiap orang memiliki peran yang jelas. Ini akan membantu untuk menumbuhkan lingkungan bisnis. 5. Anggota keluarga yang berada di dalam bisnis harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh ada pilih kasih dalam bisnis. Gaji dan keuntungan yang adil dapat menjadi poin awal yang bagus. 6.
Berusahalah untuk mengembangkan rencana pergantian. Siapa yang akan mengambil alih bisnis setelah Anda pensiun? Contohnya, apakah anak saudara Anda atau anak Anda? Ini dengan asumsi bahwa saudara Anda dan Anda memiliki saham kepemilikan atas perusahaan. 7. Jika anak Anda bergabung dalam bisnis, usahakan agar mereka mendapat pengalaman di luar bisnis keluarga selama 3-5 tahun sebelum mereka bergabung. Hal ini akan memberi mereka perspektif atau pandangan yang berharga tentang bagaimana bisnis seharusnya dijalankan di luar setting keluarga. D. Perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua pekerja dalam perusahaan harus merupakan anggota keluarga. Banyak perusahaan keluarga, terutama perusahaan-perusahaan kecil, mempekerjakan orang lain untuk menempati posisi rendahan. Sementara posisi tinggi atau top manager dipegang oleh orang dari dalam keluarga pemilik perusahaan. Kesimpulan, pada era globalisasi, kewirausahaan sudah lebih dari sekedar mengorganisasi karena bisa terdiri dari pencipta, pemodal, dan pelaku inovasi. Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut, karena biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Sekian presentasi materi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.